Baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Ini puasanya sudah masuk minggu-minggu akhir. Saya pikir kita sudah libur ya. Ternyata masih ada perkuliahan 3 hari lagi ya. Sampai tanggal 27 kan ya. Nah, ini karena materi dalam mata kuliah statistik inferensial ini banyak, kemudian hitungannya banyak, jadi mau tidak mau hari ini kita tetap harus semangat untuk mempelajari materi yang baru. Apa yang materi baru itu? Hari ini kita akan pelajari yang namanya estimator. Jadi estimator dari suatu parameter dalam populasi. Oke, langsung saja saya share materinya hari ini. Untuk materinya bisa kalian download di e-learning ya nanti. Oke, jadi sebenarnya kita kan tetap masih membahas sesuatu hal yang sama ya dari bab sebelumnya, yaitu tentang distribusi sampling atau distribusi data sampel gitu ya. Kita kan sebenarnya ingin mengetahui apakah sampel yang kita cari itu hasil analisis dari sampel tersebut bisa kita pakai atau kita generasikan gitu ya untuk ke populasi. Pertanyaan utamanya kan gitu. Jadi kalau misalkan nih di sini ada katakan ada suatu berita. Nah, beritanya mengklaim bahwa hasil survei terbaru misalkan dari 1.500 orang yang dipilih secara acak itu dia menunjukkan bahwa 22% dari seluruh populasinya dari populasi penelitian itu, nah itu sedang berdiet, misalkan seperti itu. Hasil penelitiannya mengatakan seperti itu. Nah, kita kan akhirnya muncul pertanyaan, apakah memang benar sampel yang diambil sebanyak 1.500 ini sudah cukup untuk merepresentasikan jumlah populasi dari orang Amerika. Misalnya kalau di sini populasinya orang Amerika itu kan ya mungkin penduduknya jumlahnya banyak ya. Kalau orang Indonesia misalnya populasinya akan kurang lebih 1 juta lebih itu. Nah, apakah dengan misalkan sama-sama dengan sampel 1.000-an itu sudah cukup merepresentasikan orang yang sebanyak itu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan inti dan pertanyaan pokok dalam statistik. Nah, maka di sini nanti kita akan mempelajari ketika kalau misalkan kita menganalisis dari apa yang namanya data populasi itu kan kadang tidak mungkin ya karena satu dan beberapa hal yang lainnya. Nah, jadi kita ngambilnya kan datanya data sampel. Nah, maka dari data sampel itu kita nanti akan bisa melakukan yang namanya mengestimasi sampel untuk mengukur populasi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita misalkan punya populasi, suatu populasi tertentu ya, entah penelitiannya itu apapun jenis penelitiannya, pasti kan ada kita punya objek penelitian. Dari objek penelitian itu pasti kita punya yang namanya populasi penelitian. Kalau kita mau meneliti efeknya vaksin, berarti kan objek penelitiannya kan adalah manusia yang akan divaksin. Mungkin populasinya bisa mencari populasi di Indonesia, populasi di Amerika, atau mungkin populasi di Cina. Itu kan berbeda-beda tergantung targetnya penelitiannya apa.
Atau kalau kita misalkan mau meneliti tentang perilaku konsumen mie instan. Nah, berarti kan populasinya pasti orang-orang yang mengkonsumsi mie instan, kan seperti itu. Nah, dari populasi tersebut, karena tadi seperti yang saya sebutkan, kita tidak bisa mencari seluruh populasinya, mungkin karena terlalu banyak jumlahnya. Nah, mungkin juga karena kita tidak tahu pasti populasi anggota-anggotanya itu siapa saja. Kan bisa saja. Oke. Maka alternatifnya kita akan mengambil sampel itu tadi kan ya, sebagai representatif dari populasi penelitian kita. Nah, kalau misalkan di populasi ini kita memiliki ukuran-ukuran statistik atau karakteristik tertentu. Jadi misalnya nih, populasinya memiliki nilai rata-rata sebesar X, atau memiliki nilai median sebesar Y, atau memiliki nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar Z. Nah, kan itu adalah beberapa karakteristik gitu ya. Dan banyak sekali kan karakteristik itu kita sudah belajar dari statistik deskriptif, itu dari ukuran-ukuran statistik kan banyak sekali di sana. Maka kita punya karakteristik-karakteristik itu. Yang kalau kita notasikan, misalkan kalau kita notasikan rata-rata populasi, kemarin ada yang namanya MIM. Kemudian kalau misalkan kita punya ukurannya itu berupa standar deviasi, berarti kan kita punya lambangnya adalah sigma, atau kemarin bisa ditulis SD gitu ya, standard deviation, SD dalam kurung variabelnya apa, kan seperti itu. Maka ini adalah karakteristik-karakteristik untuk populasi. Nah, tapi kalau untuk sampel, namanya juga sama-sama rata-rata, tapi yang dihitung adalah dari datanya sampel. Nah, kemarin kalau kita punya datanya, kita anggap datanya variabel X, berarti nanti kita akan punya rata-rata dari X, itu kita tuliskan biasanya adalah X bar. Sedangkan kalau misalkan standar deviasi dari sampel X, berarti biasanya dituliskan dengan huruf S besar, terus di sini ada indeks kecil, nah itu adalah variabelnya. Kalau variabelnya X ya kita tuliskan SX, kalau variabelnya Y ya kita tuliskan standar deviasi dari Y adalah SY. Kan seperti itu. Jadi kita tidak lagi mengestimasi dari nilai yang sebelah kiri, tapi sekarang kita yang estimasi itu adalah yang di sebelah kanan. Jadi ukuran-ukuran yang di sebelah kanan. Nah, hasil estimasi itu kita namakan dengan estimator. Ya. Oke, makanya nanti kita akan punya beberapa estimator, tergantung kita ngomongnya ukuran statistik yang mana. Kalau kita ngomong rata-rata, nah, jadi masuk yang poin ke-1. Rata-rata dari populasi itu notasinya adalah mu. Maka estimator dari mu itu tadi adalah X bar atau rata-rata setek. Kemudian kalau kita ngomongnya adalah variansi, nomor 2. Maka variansi di populasi ini kita tuliskan sebagai sigma kuadrat. Estimator dari variansi populasi itu kita tuliskan sebagai S kuadrat. Dan seterusnya sampai yang terakhir kita punya ukuran yang namanya proporsi. Proporsi dari suatu populasi tertentu. Nah, itu kita lambangkan dari proporsi populasi itu sebagai P kecil. Kalau P besar kan kemarin lambangnya probabilitas ya mungkin. Nah, ini sekarang adalah P kecil. Maka estimator dari proporsi populasi ini itu sekarang kita tuliskan sebagai P-topi. Jadi kalau kalian amati di sini, lambang-lambang notasi yang sebelah kiri saya lingkari warna hijau, ini adalah berasal dari yang namanya sampel.
Nah, jadi sama dengan yang atas ini tadi, ukuran-ukuran statistik. Nah, tapi dari datanya data sampel. Sedangkan kalau yang kanan, ya, yang saya lingkari biru ini, itu adalah ukuran-ukuran dari populasi. Yang kadang bisa dihitung, yang kadang juga tidak bisa dihitung. Nah, jadi tergantung, kembali lagi kita ngomongnya penelitiannya tentang apa dulu. Oke, jadi yang pasti bisa kita hitung kan adalah yang sebelah kiri ya. Nah, yang sampel ini pasti akan bisa kita hitung karena sampelnya kan kita cari sendiri, entah itu melalui pencarian secara langsung, kemarin ada lewat misalnya wawancara, atau mungkin bisa lewat dengan survei, dan sebagainya. Atau juga bisa secara tidak langsung, mengambil misalnya dari penelitian orang lain, datanya penelitian orang lain. Atau mungkin mengambil dari datanya website pemerintahan tertentu. Itu kan juga kita bisa mengambil dari langsung dan tidak langsung untuk sampel itu tadi. Nah, makanya pasti ukuran-ukuran statistik untuk sampel ini pasti bisa kita hitung semua. Tapi kalau populasi ini, nah tidak semua bisa dihitung. Misalnya tadi saya mau meneliti perilaku konsumen mie instan. Nah, jadi pertanyaan, siapa saja ya perilakunya, siapa saja konsumennya mie instan? Nah, belum lagi kita ngomong merek-mereknya mie instan kan banyak. Nah, ini kan kadang orang yang jual mie instan pun perusahaan-perusahaannya kadang kan juga tidak punya listnya ya orang-orang yang membeli. Nah, paling punya listnya yang distributornya yang besar-besar. Nah, tapi kalau sudah konsumen retail, wah itu pasti tidak akan punya listnya. Tapi beda kalau misalkan kita ngomong perilaku konsumen motor Honda. Nah, misalnya Hondanya Honda Beat seri X. Kan itu pasti perusahaan Honda punya listnya yang membeli motor itu. Atau kalau bukan perusahaan Honda, kepolisian di Indonesia kan pasti punya listnya ya, siapa saja orang-orang di Indonesia yang membeli motor jenis Honda Beat tipe X, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu perbedaannya antara ukuran-ukuran dalam data sampel dengan data populasi. Nah, ini dua hal ini harus kalian bisa bedakan dulu. Nah, maka untuk materi pada bab ini yang akan kita cari itu sebenarnya adalah yang di sebelah kiri ini nanti. Jadi kita akan menghitung bagaimana caranya, rumusnya, rata-rata sampel atau X-bar. Terus kita akan hitung lagi gimana caranya mencari variansi sampel atau S kuadrat. Nah, sampai nanti kita akan mencari bagaimana caranya menghitung proporsi sampel. Nah, kemudian lagi, kalau kita misalkan tadi mengestimasikan berdasarkan data sampel ya, terkadang itu kita tidak bisa mengharapkan bahwa hasil estimasi kita dari data sampel itu pasti nilainya sama dengan populasi. Karena satu hal dan beberapa hal lainnya yang tidak saya sebutkan di sini, mungkin nanti bisa kalian baca di buku gitu ya. Nah, itu terkadang nilainya itu tidak bisa sama persis. Jadi kalau kita punya misalkan ukuran statistik rata-rata gitu ya. Oke, maka kalau dari sampel, rata-rata sampel kita punya X-bar. Kemudian kalau rata-rata di populasi kita punya mu. Nah, ini terkadang nilainya itu tidak bisa sama persis. Misalnya rata-rata sampelnya itu adalah 10. Kemudian rata-rata populasinya itu berarti harus 10. Karena kan kita mengestimasi populasi dari sampel ini tadi. Nah, ini tidak selalu nilainya pasti sama persis. 10 sama dengan 10. Nah, terkadang hasilnya itu adalah mendekati gitu ya. Makanya di sini simbolnya saya tuliskan seperti ini.
Nah, ini maksudnya adalah dia mendekati nilainya. Nilai ukuran di sampel dengan ukurannya di populasi itu mendekati. Nah, maka karena ada kata mendekati atau dekat ini tadi, kan jadi muncul pertanyaan, dekatnya itu seberapa? Nah, apakah kalau masih dekatnya 1 meter itu dekat, atau kalau 10 meter itu dikatakan dekat, atau mungkin kalau 5 meter itu baru dikatakan dekat, yang 10 meter tadi dikatakan jauh. Nah, itu kan menjadi rancu ya kata-kata dekat itu tadi, karena setiap satu orang dengan orang yang lainnya akan memiliki persepsi dekat itu berbeda-beda. Nah, maka kalau dalam statistik ini kita mengenal istilah yang namanya selang kepercayaan atau interval estimation. Jadi karena ini interval ya, kan berarti berada di antara bilangan tertentu. Oke, misalnya bilangannya itu A dengan B. Nah, maka nanti nilai estimasinya dari rata-rata populasi kan kita punya estimatornya adalah X bar. Nah, itu nanti X bar itu akan berada pada rentang A dengan B. Kalau berada pada rentang ini berarti kita katakan dekat. Tapi kalau di luar dari rentang ini baru kita katakan itu jauh. Nah, artinya kalau jauh itu apa? Berarti kalau jauh kita tidak bisa menganggap sampel yang kita ambil tadi itu sebagai representasi. Karena tadi nilainya kan jauh berbeda. Tapi kalau masih dekat-dekat, nah ini dekat-dekat ya, nah bisa masih kita katakan nilainya representatif. Nah itu adalah sebenarnya inti dari yang akan kita pelajari pada bab ini. Jadi selain menghitung nilai tadi ya, X bar, kemudian S, terus nilai P topi, nah kita juga akan menghitung intervalnya ini. Seberapa jauh nilai-nilai X bar, kemudian S kuadrat, kemudian P topi ini, itu masih bisa kita katakan representatif atau dekat dengan ukuran populasinya. Nah, nanti itu kita akan mempelajari dua hal. Kita akan mempelajari yang pertama adalah selang kepercayaan untuk rata-rata populasi. Kemudian yang kedua adalah kita mempelajari selang kepercayaan untuk proporsi populasi. Nah, sedangkan selang kepercayaan untuk ini tadi yang S, standar deviasi, dengan yang variansi, nah ini tidak kita pelajari. Jadi cuma dua hal untuk selang kepercayaan. Oke, coba langsung kita masuk saja ke rumusnya ya, dengan nanti ada banyak contoh soal, jadi biar langsung nyambung. Jadi yang pertama kita akan mencari estimator dari rata-rata populasi. Nah, rata-rata populasi tadi adalah mu ya. Nah, ini adalah rata-rata populasi mu. Kemudian kalau kita punya sampel, kemudian sampelnya kita notasikan sebagai X1 sampai dengan Xn kecil. Nah, N-nya adalah banyaknya jumlah sampel. Jadi kalau sampelnya kita punya 100, berarti ya kita punya X1 sampai X100 kan gitu. Maka kita punya rata-ratanya sebesar mu. Entah mu-nya itu berapa. Ini generalisasi saja, umum saja. Maka nanti hasil estimator dari mu ini kan kita punya yang namanya X bar gitu ya. Nah, estimator X bar atau yang kita sebut sebagai rata-rata sampel. Nah, rumusnya gimana rata-rata sampel ya seperti di mata kuliah statistik deskriptif atau di bab-bab sebelumnya ya. Nah, rumusnya rata-rata. Ya, jumlah data seluruhnya. Jadi X1 ditambah X2 sampai X ke 100, kalau tadi sampelnya 100, dibagi dengan jumlah sampel, nah dibagi dengan 100. Kalau saya tuliskan kan rumusnya, biasanya kan sigma XI dibagi dengan banyaknya sampel atau N, kan gitu rata-rata. Kemudian
Selain kita bisa menghitung rata-rata, kita juga nanti bisa menghitung standar deviasi. Standar deviasi dari rata-rata sampel ini. Yang kemarin di bab 5 itu kita sudah belajar tentang itu. Nah, dan kita dapatkan hasilnya kan ini ya. Hasilnya itu adalah standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari N. Atau akar dari jumlah sampel. Oke, misalkan di sini kita punya suatu penelitian gitu ya. Penelitiannya itu dia ingin mengamati tentang suatu klaim kebakaran. Nah, kebakarannya ini di kompleks apartemen tertentu gitu ya. Jadi kalau kebakarannya di gedung kantor itu tidak dihitung. Jadi ini khusus objek penelitiannya adalah kebakaran untuk kompleks apartemen. Nah, maka kalau misalkan objek penelitiannya seperti itu, biasanya kan paling mengambil datanya itu ya harus di perusahaan asuransi gitu ya. Nah, yang pastinya sudah punya data-data siapa saja konsumennya yang sudah mengklaim karena ada kejadian kebakaran untuk apartemennya. Nah, maka dari data di perusahaan asuransi itu ditemukan sampel. Nah, ternyata didapatkan di sini sampelnya sebanyak 10. Berarti ini kita punya N-nya adalah 10. Nah, kemudian besaran klaim yang dikeluarkan itu ternyata kita dapatkan sebanyak ini. Jadi ada yang mengklaim menghabiskan $121. Ini dalam ribuan dolar ya, berarti $121.000. Ada yang mengklaim cuma $8.000. Ya, jadi tergantung klaimnya. Jadi mungkin kalau asuransi itu kan tergantung tingkat kerusakannya, terus mungkin juga tergantung dari produk asuransinya, di mana dia membeli asuransi itu kan juga berbeda-beda ya tingkatannya. Nah, makanya di sini ada yang tinggi klaimnya 121, ada yang klaimnya di sini cuma 8. Nah, maka dari sampel 10 data ini tadi, kita akan bisa menghitung rata-rata sampel atau X-bar. Nah, ternyata diperoleh sebesar 66,2 ribuan dolar. Nah, ini adalah rata-ratanya. Caranya sama persis dengan yang kemarin-kemarin, jadi tidak akan saya jelaskan secara detail di sini ya. Kemudian lagi kita tadi juga bisa menghitung standar deviasi dari X-bar, atau biasanya istilah standar deviasi ini kadang juga kalau di bab ini sampai selanjutnya nanti juga akan dikenal dengan nama standar error ya. Nah, atau tulisannya adalah SE ini. Jadi nilainya nanti sama. Cara mencarinya tadi adalah di slide tadi. Nah, ini cara mencarinya. Tadi saya katakan ini diperoleh perhitungannya kan dari bab 5 kemarin. Jadi adalah sigma dibagi dengan akar N. Nah, kalau kita lihat di contoh satu ini, dari data yang diketahui kan tidak ada data yang menyebutkan tentang standar deviasi atau simpangan baku ya. Nah, yang diketahuinya ini kan tidak ada. Nah, maka khusus untuk contoh soal ini, nah itu kita tidak bisa mencari standar deviasi dari X-bar. Karena nilai sigmanya di sini kan tidak ketahui. Kalau nilai N-nya ada, ini N-nya 10. Maka akar N-nya kan bisa kita dapatkan. Tapi nilai sigmanya kan di sini tidak ada informasinya. Nah, maka kita tidak bisa menghitung nilai standar deviasi dari X-bar. Mungkin kalau ditambahkan informasi baru, misalkan ada informasi yang menjelaskan di sini standar deviasi dari populasi kerusakan yang diklaim dalam kebakaran kompleks apartemen, misalnya dituliskan sebagai sigma, nah, itu misalnya didapatkan 25.
untuk populasinya ya, maka baru bisa kita hitung standar deviasi dari X bar-nya. Nah, ini berarti kita hitung di sini adalah 25 terus dibagi dengan akar dari 10. Nah, berarti sama dengan 25 akar 10 itu berapa ya kira-kira hasilnya? Harusnya 3 koma ya di sini. Ada yang ketemu hasilnya? 3 koma berapa? 3,162. 162. Nah, terus hasilnya 25 dibagi ini? Harusnya 8 koma ini ya. Kan 24 dibagi 3 kan 8 ya. 8 koma sekian itu. Katakan 8,3 kalau tidak salah. Benar enggak? Coba dicekkan. Itu 906. 8,9. Itu 25 dibagi 3,162 kan, Bu ya? Iya. 7,906. Iya, Bu. Oh, 7 koma. Iya, 7,906. 906. Oke. Oh iya, ini tiganya lebih ya. Oke, ya berarti sekitar 8 gitu ya, anggap aja. Nah, oke. Itu kalau misalkan standar deviasi dari populasinya diketahui, baru kita mendapatkan nilai ini. Tapi kalau tidak diketahui kayak soal yang sebelumnya awal, ya kita tidak bisa menghitung standar deviasi dari X bar-nya. Oke, kemudian untuk yang kedua kan kita juga akan mencari estimator dari variansi populasi, kemudian estimator dari standar deviasi populasi. Nah, kita dapatkan kalau estimator dari variansi itu namanya adalah S kuadrat. Sedangkan kalau estimator dari standar deviasi populasi itu adalah S. Jadi diambilnya kan dari sampel ya. Sama saja ini estimator dari variansi populasi adalah ya variansi sampel sebenarnya. Cuman bahasanya saja kan sekarang agak berbeda. Sedangkan kalau yang di bawah, estimator dari standar deviasi populasi. Sebenarnya kita mencari standar deviasi dari sampel. Nah, yang notasinya itu adalah kalau standar deviasi itu S. S ini kita peroleh dari akar S kuadrat. S kuadrat itu kan variansi sampel ya. Nah, S kuadrat didapatkan dari mana? Didapatkan dari rumus ini. Nah, ini rumus-rumusnya sudah bisa kita dapatkan di mata kuliah statistik deskriptif ya. Nah, ini pasti sudah dicerangkan ini. Maka nanti kalau dalam statistik juga ada istilahnya tidak bias atau bias gitu ya. Jadi estimator itu dikatakan bias kalau misalkan dia itu menjauhi dari ukuran populasinya. Tapi dikatakan tidak bias kalau misalkan nilai ekspektasi harapannya itu sama dengan ukuran populasinya. Jadi kalau untuk variansi populasi, estimator dari variansi populasi kita dapatkan S kuadrat ya. Maka nilai S kuadrat ini disebut estimator yang tidak bias ketika nilai ekspektasi dari S kuadrat ini sama dengan variansi populasinya. Biasanya nanti istilah bias tak bias itu lebih sering dipakai kalau dalam analisis regresi ya biasanya.
Nah, ini contoh soal kalau misalkan kita mau mencari variansi sampel atau estimator dari variansi populasi, yaitu S kuadrat. Berarti harus kita punya nilai masing-masing data X1 sampai Xn-nya. Kalau ini kebetulan sampelnya ada berapa ini? 1, 2, ada 9 ya, berarti ini kita punya sampelnya adalah X1, X2 sampai dengan X ke 9. Nah, berarti nanti kita bisa menghitung variansi sampelnya dari sini menggunakan rumus yang di bawah ini. Berarti harus kita bikin kolom tambahan ya, kalau kalian menghitung nanti lebih enak pakai kolom. Jadi di sini kolomnya adalah tabel X. Nah, di sini dimasukkan untuk I1. Nah, kita punya misalnya tadi adalah 12, 11. Untuk I-nya 2. Kita punya di sini 1, 2, 2, 4. Nah, sampai I terakhir jumlah sampelnya akan ada 9 ya. Itu adalah 1197. Nah, kemudian kita ngitung XI dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah rata-rata sampel. Nah, maka nanti kita dapatkan itu nilainya. Jadi kolom ini dikurangi rata-ratanya. Jadi 121 dikurangi rata-ratanya berapa? Nah, masing-masing itu. Kemudian hasilnya nanti itu baru dikuadratkan. Jadi kita punya di sini kolomnya baru adalah XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi dari kolom ini nanti dipangkatkan 2. Kalau sudah kita punya kolom yang terakhir di sini, nah jumlahan dari kolom yang terakhir ini akan kita punya nilai yang di atas. Oke, jadi nilai ini yang di atas itu adalah diletakkan di sini. Jadi jumlahan untuk sampel pertama, nah ini kita dapatkan angkanya berapa. Untuk sampel ke-9, nah ini harus 1197 dikurangi rata-ratanya, hasilnya kemudian dikuadratkan. Nah, seluruhnya ditambah, kita masukkan sini. Kemudian dibagi dengan N-1, berarti dibagi 9 kurang 1 dibagi 8 ya. Nah, nanti hasilnya adalah 103. Nah, ini perhitungannya sudah ada di mata kuliah sebelumnya ya. Oke, silakan nanti buat latihan sendiri, buat merefresh cara ngitungnya gimana. Sedangkan kalau standar deviasi dari sampel itu S, jadi akar variansi. Nah, berarti kita tinggal mengakarkan saja hasil tadi variansi sampel. Hasilnya tadi 103, maka akar dari 103 di sini kita dapatkan 10,149. Atau katakan 10,1 gitu saja, tidak apa-apa. Jadi untuk kalau di sini adalah penelitian tentang komponen elektronik gitu ya. Mungkin ini uji apa ya, biasanya quality control gitu ya. Kalau perusahaan memproduksi kan harus ada cek kualitas gitu ya. Nah, katakan di sini cek kualitasnya adalah tentang komponen elektronik tertentu. Mungkin dia mengecek misalnya RAM-nya, kualitas RAM-nya, atau kualitas apa kamera, atau mungkin ya lain-lain lah. Nah, jadi harus dicek, kan tidak mungkin kalau orang perusahaan itu ngeceknya harus berarti kalau dicek misalnya kalau katakan kalau mobil itu kan biasanya punya airbag-nya ya. Jadi kalau kecelakaan kan ada yang bisa membantu mengurangi dampaknya. Itu kan yang ada balon di dalam apa namanya setirnya. Nah itu kan pasti perusahaan itu kan harus mengecek gitu ya kualitas airbag-nya. Benar enggak sih airbag-nya itu nanti kalau kecelakaan itu akan muncul. Nah, jangan sampai nanti kecelakaan enggak muncul. Nah, itu kan pasti dikomplain dengan konsumennya.
Nah, cara ngeceknya gimana? Kan nggak mungkin setiap mobil yang sudah dibuat diceki satu-satu, berarti harus ditabrakkan satu-satu, wah bangkrut, nanti nggak ada yang dijual kan. Maka pasti mereka ngambilnya kan sampel. Nah, diambil, dipilih beberapa, nah itu dicek, baru benar-benar ditabrakkan itu. Kalau ngecek quality control seperti itu ya harus ditabrakkan beneran, supaya ketika ada kejadian tabrakan itu benar-benar muncul airbag-nya itu. Nah, kalau di contoh 2 ini, nah ini karena tidak ada keterangan yang lebih jelas ya, komponen elektroniknya ini berupa apa. Nah, yang terpenting kita mendapatkan nilainya dari quality control tadi adalah sebesar ini datanya, ada 9 data. Nah, yang terakhir kita mengenal yang namanya estimator dari proporsi populasi. Nah, proporsi populasi itu dinotasikan sebagai P kecil. Kemudian estimator dari P kecil ini kita sebut sebagai P-topi atau proporsi sampel namanya, atau namanya estimator dari proporsi populasi. Jadi namanya ada banyak ya. Kalian jangan bingung. Saya pas ngoreksi itu kayaknya banyak yang masih bingung dengan nama-nama penotasian. Sebenarnya barangnya sama, mungkin karena namanya beda, banyak yang bingung ya. Nah, jadi kalau yang ini estimator dari proporsi populasi, berarti estimator dari P itu kita dapatkan adalah P-topi, atau ini adalah proporsi sampel. Nah, rumusnya adalah X dibagi dengan N kecil. X itu adalah jumlah anggota sampel yang mendukung proporsi P, N itu adalah jumlah sampelnya. Sedangkan kalau standar deviasi dari P-topi itu kita dapatkan yang di bawah ini rumusnya. Kalau P-topinya adalah yang di atas, standar deviasi dari P-topi kita dapatkan di bawah. Yang semuanya ini sebenarnya itu masuk dalam materi bab 5, tapi kemarin tidak saya masukkan ya. Nah, jadi baru saya masukkan di bab 6 ini. Oke, rumusnya adalah seperti itu. Ya, nanti nilai standar error ini tentunya akan semakin kecil ketika N-nya semakin besar. Nah, ini berdasarkan kemarin ada teorema limit pusat. Nah, maka cara menghitungnya bagaimana? Jadi misalnya adalah proporsi populasi itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ini suatu sekolah dia mau meneliti tentang suatu hal gitu ya. Kebetulan di sini sekolahnya ingin meneliti apakah aturan baru yang akan diterapkan sekolah itu diterima oleh siswa-siswinya. Nah, jadi dia ingin menentukan reaksi murid-muridnya itu terhadap aturan berpakaian yang baru. Nah, mungkin aturannya bagaimana? Harus setiap Rabu Kamis harus pakai batik, misalnya seperti itu. Atau setiap Rabu batik, Kamisnya harus pakai misalnya harus pakai warna putih. Nah, kan macam-macam aturannya ya. Nah, ini sekolahnya ingin menentukan reaksinya seperti itu. Maka dari sampel yang diambil oleh pihak sekolah, yang tentunya pengambilannya secara acak, jadi mereka menanyai 50 siswa. Ternyata dari 50 siswa itu 20 orang mendukung aturan yang baru. Nah, maka bagaimana nilai proporsi sampelnya? Proporsi sampelnya tadi rumusnya adalah P-topi, yaitu X dibagi dengan N. X itu tadi adalah dikatakan di sini X adalah jumlah anggota sampel yang mendukung. Nah, ternyata kita cari di sini mendukung
mendukung proposal, ternyata adanya di sini itu adalah 20. Maka kita dapatkan di sini X-nya adalah 20. Terus N-nya 50 dari yang di atas. Maka kita dapatkan proporsi sampelnya adalah sebesar 20 dibagi 50 atau 0,4. Nah, kalau kita sudah mendapatkan proporsi sampelnya, tadi kita juga bisa menghitung standar deviasi dari proporsi sampel. Rumusnya tadi tinggal kita masukkan P topinya adalah 0,4. Kemudian N-nya kita masukkan sejumlah 50. Nah, kita dapatkan standar deviasi dari P topi itu adalah 0,0693. Oke, jadi dari poin 6.1 sampai 6.3 ini adalah simple ya, kita mencari estimatornya dulu. Jadi ukuran dari sampelnya itu apa, terus kita lihat kalau informasi yang diketahui di soal itu diketahuinya apa saja. Nah, terus tinggal kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang sudah ada. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai estimator itu dengan nilai standar deviasi estimatornya. Nah, sekarang yang lebih rumit itu kita harus menghitung yang namanya selang kepercayaan. Nah, tadi kan saya jelaskan di bagian awal, karena kita itu mengestimasi dari sampel kadang nilainya itu tidak bisa sama persis dengan yang di populasi. Nah, paling mendekati gitu kan ya, makanya tandanya tadi sama dengannya itu tidak lurus, agak miring-miring bergelombang gitu ya. Ini artinya itu nilainya mendekati. Oke, maka sekarang kita akan menghitung intervalnya berapa yang bisa dikatakan dekat. Jadi sampel mana yang dia punya ukuran statistik yang bisa merepresentasikan populasi. Jadi misalnya kita akan mencari tadi kan dua hal ya, selang kepercayaan untuk mu dengan selang kepercayaan untuk P atau proporsi populasi. Nah, yang pertama kita mau mencari selang kepercayaan untuk mu. Nah, ini selang kepercayaan untuk mu, maka rumusnya itu sebenarnya adalah ini. Batas kirinya itu adalah X bar dikurangi dengan Z alfa per 2 dikalikan standar deviasi dari X bar itu sendiri. Sedangkan batas kanannya itu X bar ditambah. Nah, bedanya cuma itu toh. Jadi nilai yang hijau ini saya lingkari, itu nilainya pasti sama nanti. Nah, bedanya yang di sebelah kiri itu adalah dikurangi, yang di sebelah kanan itu adalah ditambah. Oke, maka tadi kita dapatkan standar deviasi dari X bar itu adalah sebesar sigma dikurangi, sigma dibagi akar N ya. Nah, maka sekarang rumusnya dari rumus kiri itu sekarang berpindah menjadi yang di sebelah kanan ini. Nah, aslinya adalah seperti itu. Jadi nanti yang akan kalian pakai itu adalah rumus yang di sebelah kanan ini. Oke, kalau kalian lihat X bar ini cara menghitungnya ya rata-rata sampel ya, dari sampel di poin 6.1 tadi. Kemudian ini adalah standar deviasi populasi. Nah, ini harus diketahui. Di soalnya itu harus diketahui ini. Kemudian yang di bawah ini adalah N, jumlah sampel. Nah, ini juga harus diketahui.
Kemudian di sini ada alfa. Nah, alfa itu adalah tingkat error yang akan kita tolerir ya. Kemarin kan sudah dibahas di babnya distribusi normal ya, bab 4 kalau nggak salah. Nah, alfanya kemarin kan yang umumnya dipakai itu tingkat kesalahan yang biasanya masih ditolerir itu kalau nggak 1%, 5%, sama 10%. Nah, maka terus kita bisa mencari nilai Z alfa per 2. Nah, Z alfa per 2 ini sebenarnya ada di materi bab keempat gitu ya, yang distribusi normal yang terakhir-terakhir. Lupa saya 4 titik berapa itu. Oke, berarti rumusnya seperti itu. Kalau secara umum, alfanya memang sebenarnya nilainya dari 0% sampai 100% ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, karena alfa itu adalah tingkat kesalahan yang bisa ditolerir, kan tidak mungkin tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 100%. Nah, kan aneh ya. Makanya biasanya yang sering dipakai itu alfanya ya 1%, terus tadi 5%, sama 10%. Jadi kalau masih berada di rentang ini, ya masih kita terima lah. Istilahnya hasil analisis kita atau hasil hitungan kita masih kita terima. Tapi kalau sudah melebihi itu, nah itu yang tidak kita terima. Oke, maka untuk alfanya 10%, kita akan punya rumus selang kepercayaan 90%. Maka rumusnya adalah seperti ini. Karena di sini adalah Z alfa per 2-nya menjadi Z 10% itu adalah 0,10 ya. Dibagi akar, dibagi 2 ya. Nah, berarti kita dapatkan di sini karena Z alfa per 2 itu adalah Z 0,05. Oh ini sudah saya tulis ternyata, ada di tabel. Nah, kalau alfanya adalah 10%, nilai Z alfa per 2 sekarang menjadi Z 0,05. Kemarin caranya mencari alfa itu adalah daerah yang di sisi kanan, atau karena ini adalah alfanya alfa per 2, gambarnya menjadi ada yang di ekor sebelah kanan, ada yang di ekor sebelah kiri. Jadi sebenarnya kita itu mencari nilai ini loh. Nah, itu berapa? Caranya sama kayak di bab 4 yang terakhir kemarin. Jadi kita dapatkan di sini itu Z 0,05 adalah 1,645. Berarti kita cari di tabel Z, yaitu kemarin tabel 6.1 kalau tidak salah ya. Nah, itu kalian cari yang sebelah kiri 1,6, terus yang atas itu misalkan dibulatkan boleh. Yang atas berarti 0,05. Nah, terus kan kalian dapatkan hasilnya. Sedangkan kalau alfanya 5% berarti langsung didapatkan Z 0,025 sebesar 1,96. Nah, ini saya cantumkan karena nilai-nilai alfa ini, ketika alfa ini adalah yang tadi ya saya katakan tingkat kesalahan yang paling sering dipakai. Jadi nanti rumusnya mengikuti. Kalau alfanya 5%, berarti ikut selang kepercayaan 95%. Kalau alfanya 1%, berarti nanti selang kepercayaan yang dipakai adalah 99%. Berarti yang kita tolerir kan 99%. 1%-nya kan salah ya, kita pakai. Nah, rumusnya menjadi yang di kanan kalau yang 99%. Jadi nanti tergantung kalian pakainya itu mau pakai yang mana selang kepercayaannya, 90%, 95 apa 99. Nah, langsung saja ini contohnya. Misalkan kita punya suatu sampel yang sampelnya itu berdistribusi normal.
Kemudian ini soalnya tidak jelas ya, rata-ratanya sebesar 0. Nah, ini rata-rata apa ini? Rata-rata populasi atau rata-rata sampel? Ini harusnya kalau lihat dari sini sepertinya ini rata-rata populasi ya. Nah, ini tipe. Harusnya ini harus ada rata-rata populasi gitu. Rata-rata populasinya 0, berarti ini adalah mu-nya 0. Oke, terus di sini simpangan baku, berarti ini mungkin maksudnya sepertinya simpangan baku dari populasi nih. Oke, berarti ini adalah simpangan baku itu standar deviasi atau sigma. Sigmanya adalah 3. Ya, ini sigmanya 3. Oke, jadi ini soalnya kurang ya, harusnya ada kata-kata populasi atau sampel, karena kalau tidak ada itu rancu. Oke, lanjut lagi. Kemudian data sampelnya itu kita dapatkan ini. Ini ada 10 data, berarti N-nya itu kita punya 10. Kemudian yang akan kita cari itu adalah selang kepercayaan atau interval kepercayaan yang masih bisa kita tolerir untuk estimatornya mu. Atau X-bar yang kita tolerir itu berada di mana. Nah, misalnya kita pakai sebesar selang kepercayaan 95%. Berarti kan ini sama saja sebenarnya alfanya itu adalah 5%. Oke, maka pakai selang kepercayaan yang 95. Nah, ini rumusnya adalah yang ini, kiri. Z alfa per 2-nya dari 5% itu adalah 1,96. Oke, berarti nanti kita akan tinggal masukkan nilainya saja ya. Nah, di sini ada X-bar, terus di sini ada standar deviasi populasi, terus di bawah ada jumlah sampel. Nah, kita tinggal masukkan rata-rata sampel itu dihitung sebesar 19,3. Nah, berarti di sini kita masukkan rata-rata sampel 19,3. Nah, kemudian standar deviasi dari populasi atau sigmanya kita masukkan nilainya itu 3. Kemudian jumlah sampelnya atau N itu di sini kita masukkan N-nya itu adalah 10. Berarti di sini N-nya itu adalah 10. Oke. Maka hasil dari perhitungan itu kita dapatkan batas bawah sebelah kiri itu sebesar 17,44. Sedangkan yang di kanan itu batas atas atau batas kanannya itu adalah 21,16. Oke. Berarti nanti nilai rata-rata populasinya itu akan berada di rentang ini. Oke, kalau saya bikin garis bilangan gitu ya. Nah, ini kan 19,3. Nah, rata-rata sampelnya. Kemudian batas bawahnya tadi 17,44. Kemudian batas atasnya itu adalah 21,16. Nah, ini berarti kalau dia berada di sini, berarti itu masih bisa kita percaya nilainya. Nah, yang kita cari kan ini. Ini adalah interval kepercayaan 95%.
Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Pokoknya tinggal pintar-pintar menulis diketahui. Mengetahui apa saja simbol-simbolnya yang diketahui dari soal. Nah, kemudian tinggal memasukkan diketahui itu ke rumusnya. Nah, ini yang kedua kita masih menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata populasi ya, tapi sekarang ketika standar deviasinya nilainya tidak diketahui. Oh, ini tipe ini. Oke, jadi kalau ini kita masih mencari selang kepercayaan untuk mu ya. Nah, ini selang kepercayaan untuk mu. Jadi kan rumusnya yang atas ini kan pakainya adalah standar deviasi populasi. Nah, tapi masalahnya adalah di sini standar deviasi dari populasi itu tidak diketahui. Artinya nilai sigmanya itu tidak diketahui berapa. Nah, berarti kan kita tidak bisa lagi pakai rumus yang di 6.4 ya. Nah, ini kita tidak bisa pakai lagi rumus yang kayak gini. Nah, rumus ini juga tidak bisa kita pakai karena nilai sigma populasinya ini tidak ada. Di soal itu tidak diketahui. Maka sekarang kita akan mengganti rumusnya itu tadi dengan standar deviasi dari sampel. Nah, jadi diganti S. Standar deviasi dari sampel kan S tadi ya. Di materi berapa? 6.2 tadi kalau tidak salah. Oke, maka sekarang kita tidak lagi menghitungnya di sini pakai distribusi normal standar atau Z. Nah, tapi sekarang kita pakainya itu adalah selang kepercayaannya didasarkan pada distribusi T. Nah, makanya di sini rumusnya adalah T gitu ya. Kemudian derajat kebebasannya itu adalah jumlah sampel dengan alfa. Jadi kalau di distribusi normal Z itu kan kita harus mencari alfanya dulu berapa gitu ya. Tapi kalau distribusi T kita juga harus melihat jumlah sampelnya. Distribusi T itu apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan. Jadi distribusi T itu adalah distribusi yang mirip dengan normal standar ya. Jadi normal standar kemarin kan rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Bentuknya mirip seperti itu, cuman bedanya dia sekarang lebih menyebar, jadi ekornya memang terlihat lebih besar. Oke, kalau kita lihat itu bentuknya kurva distribusi T itu adalah seperti ini ya. Kurva normal itu adalah yang biru, yang tidak putus-putus. Nah, tapi kurvanya distribusi T itu adalah yang putus-putus. Nah, tapi sekarang distribusi T itu bentuk kurvanya lebih dipengaruhi oleh jumlah sampel. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh rata-rata dan min-nya ya, tapi juga oleh sampelnya. Kalau jumlah sampelnya itu cuma 3, berarti itu bentuknya itu adalah yang di sini, yang paling dalam kurvanya. Nah,
Kemudian kalau jumlah sampelnya itu 10, berarti bentuk kurvanya itu adalah yang paling luar. Nah, dari garis titik-titik itu. Jadi semakin besar jumlah sampel dalam penelitian, maka bentuk kurvanya akan semakin lebih mendekati dengan kurva normal. Nah, ini ya, maka saya tuliskan di sini, ketika nilai derajat kebebasan N-nya itu semakin tinggi, berarti jumlah sampelnya semakin besar, maka bentuk kurva dari distribusi T itu akan semakin mirip dengan kurva normal standar. Oke, kalau kalian lihat ketika jumlah sampelnya 10, ujungnya ini kan semakin tinggi ya, kemudian ekornya di sini juga semakin turun. Nah, jadi semakin mirip dengan kurva normal standar. Nah, ini kurva distribusi T. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Tadi kan kita akan mencari nilai Tn-1 per alfa per 2 ya. Nah, tapi kalau di tabel itu adanya, sekarang tabelnya itu adalah tabel Tn dengan alfa. Maksudnya gimana, Bu? Kalau kemarin di tabel Z itu kita harus mencarinya tabel 6.1 gitu ya. Nah, kemarin kan tabel 6.1 hanya bisa kita cari untuk mencari nilai probabilitas Z kurang dari A tertentu ya, yang A-nya itu harus positif. Nah, kalau sekarang untuk distribusi T itu kita sudah lebih enak lagi, tidak perlu mencarinya muter-muter, tapi sudah langsung ada T sekian untuk jumlah sampel sekian dan alfa sekian. Jadi nanti kalau kalian buka e-learning itu ada ya PDF-nya untuk nilai distribusi T, nilai T-nya sendiri. Nah, yang kalau kalian lihat di bagian kiri ini sekarang adalah sampelnya, yang di bagian kanan itu adalah nilai alfanya. Kalau kemarin di distribusi normal kan kiri atas kan harus dijumlahkan karena dua-duanya merupakan nilai Z. Nah, tapi kalau distribusi T, kiri dengan atas itu dua hal yang berbeda. Jadi derajat kebebasannya itu ada dua sekarang jenisnya. Nah, cara mencarinya sebenarnya masih sama ya, karena kan tadi bentuk kurvanya mirip, kurva T dengan kurva normal standar itu kan mirip. Nah, sebenarnya kita juga mencari alfa per 2 itu ya sebenarnya kita mencari ujung-ujung ekornya itu. Nah, jadi kita mencari nilai ini. Nilai T-nya itu adalah yang di garis bilangan panjang itu berapa. Nah, bedanya kalau lihat di tabel ini sekarang kita tinggal lihat langsung. Jadi misalnya kita mau mencari nilai T dengan sampelnya 8, terus alfanya 0,05. Berarti kita tinggal lihat yang sebelah kiri adalah 8, N-nya 8. Sebelah kanan kita lihat alfanya adalah 0,05. Berarti kita dapatkan 1,860. Nah, ini kita dapatkan T untuk sampel sebesar 8 dengan alfa sebesar 0,05, kita dapatkan nilainya adalah 1,860. Oke, coba saya lampirkan bentuknya tabelnya ya.
Nah, ini bentuknya tabel dari TN alfa. Kalau kalian lihat nilai yang di dalam tabel ini kan nilainya itu ada yang 0, ada juga yang di sini adalah 2, terus yang tertinggi di sini ada 3,2 ya. Nah, kemarin kalau lihat di tabel normal, kalau tabel normal kan kemarin ini ya, kita punya ini tabelnya. Nah, yang paling bawah itu nilainya Z-nya kan 3,4. Nah, tapi di dalamnya ini kan 0, ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau di tabel T, yang di dalam ini lebih dari. Jadi yang di dalam itu nilai ini. Benarnya. Nah, dibalik. Makanya cara membacanya langsung kalau tabel T. Tidak sepusing yang tabel Z. Oke, jadi selama kita mengetahui jumlah sampelnya berapa, kita lihat ke bawah. Misalnya jumlah sampelnya 17. Nah, terus alfanya kita pakai alfanya 10%. Berarti 0,10 ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, ini adalah 0,10 alfa 10%. Berarti nilai T N17 dengan alfa 10% adalah 1,33. Artinya nilai T itu adalah yang 1,33 itu adalah di sini. Oke, itu sekilas tentang cara membaca tabel T. Jadi lebih mudah. Nah, sekarang kembali lagi kita menghitung selang kepercayaan untuk mu ya. Nah, tapi di sini yang nilai nilai standar deviasi populasinya kan tidak diketahui, makanya kita pakai di sini diganti S. Kemudian ini tidak pakai lagi Z alfa per 2 tapi pakai distribusi T. Nah, tapi di sini distribusi T-nya sekarang kita pakai bukan N dengan alfa, tapi N-nya itu pakai N-1, alfanya itu harus alfa per 2. Berarti kalau kita punya misalkan seperti ini, ada soal, kemudian di sini diketahui jumlah sampelnya 20, berarti ini N-nya 20. Kemudian datanya itu adalah sebesar ini. Nah, maka dari data ini kan kita bisa menghitung rata-rata sampel ya. X-bar-nya sebesar sekian. Ya 16 ditambah 0, ditambah 2, ditambah 3, kemudian hasilnya dibagi dengan 20. Nah, itu kita punya nilai rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya di sini kita punya itu sebesar 5,8. Nah, ini didapatkan dari 16 tambah 00 sekian dibagi 20. Nah, nanti ini silakan diisi sendiri. Kita punya rata-ratanya 5,8. Makanya di sini dimasukkan rata-ratanya adalah 5,8. Kemudian lagi di situ kita punya ini adalah akar N, N-nya 20, berarti di sini kita masukkan akar dari 20. Kemudian lagi kita juga harus menghitung standar deviasi dari sampel atau yang namanya S. Jadi dari sini selain dihitung rata-ratanya, dihitung juga S. Jadi didapatkan di materi 6.2 kalau tidak salah. Nah, S itu didapatkan dari akar S kuadrat. Nah, akar S kuadrat itu didapatkan dari sigma titik-titik dibagi N-1 gitu ya. Nah, ini kalau tidak salah sigma XI dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan. Nah, itu adalah rumusnya. Terus
itu S kuadrat, karena di akar ya berarti hasilnya harus di akar. Didapatkan S kuadratnya ini itu sebesar 5,085. Nah, ini tidak saya masukkan nilainya. Jadi nanti bisa kalian buat latihan ya, cara mendapatkan X bar ini benar enggak sih 5,8? S-nya benar tak? 5,08. Nah, nanti silakan dihitung sendiri, dicek ini benar apa enggak PPT saya ini. Kemudian yang terakhir kita menghitung nilai distribusi T-nya. Karena N-nya itu tadi 20, 20 min 1 kita dapatkan di sini 19. Terus parameter yang kedua adalah alfa per 2. Nah, alfanya di soal di sini karena kita mau menghitung selang kepercayaan 95%, berarti kan alfanya di sini adalah 5% ya. Didapatkan dari 100 kurangi 95 kali 5. Maka alfa per 2-nya 5 dibagi 2 ya, kita dapatkan 2,5% atau dituliskan 0,025. Oke, berarti nanti kalian cari di tabel T. Jadi misalkan ini ya tabel T yang nanti kalian bisa dapatkan di e-learning. N-nya cari 20, berarti cari yang di sini 20. Nah, terus alfanya cari yang 5%. Sorry, kita bukan alfa ya. Sorry, alfa per 2. Berarti carinya yang alfa per 2 itu kan 2,5. Nah, berarti harusnya yang ini. Karena kan ini tabelnya untuk N dengan alfa. Nah, ini berarti juga salah ini. Nah, kita carinya yang 19 sampelnya. Terus parameter yang atas kita carinya alfa per 2. Karena yang di tabel ini kan untuk ini ya, sedangkan kalau yang tadi kan kita ngitungnya adalah T-nya N-1 dengan alfa per 2. Jadi yang atas itu harus alfa per 2, terus yang sebelah kiri itu N-1. Berarti sebelah kiri N-1, 20 min 1, itu 19, terus yang atas itu adalah alfa per 2. Nah, 5/2%. Oke, nanti kalian dapatkan hasilnya itu T19 dengan 0,025, ini adalah T-nya 2,093. Nah, jadi yang di sebelah kanan juga tinggal menambahkan 2,093. Oke, maka nanti kalian jumlahkan hasilnya, batas sebelah kiri nanti akan diperoleh sebesar 3,42, terus batasnya di sebelah kanan itu adalah 8,18. Jadi X bar atau estimator dari rata-rata populasi itu masih bisa kita terima kalau nilainya berada di rentang itu. Oke, coba nanti kalian latihan ya dengan contoh soal yang sama, contoh soal 5, cari selang kepercayaan misalnya 90%. Nah, ini kan berarti alfanya kan 10%. Berarti nanti kita punya yang berbeda itu adalah di sini ya.
Nah, X-bar-nya masih sama karena datanya adalah data sampel yang sama. Nanti yang berbeda hanya di T N-1 alfa per 2. Karena sampelnya masih sama berarti T19. Nah, tapi sekarang alfanya menjadi 10%. Berarti di sini itu menjadi 5%. 10 per 2 kan 5 ya. Nah, nanti ini kita cari di tabel T, jumlah sampelnya masih sama 19, tapi sekarang nilai yang atas itu adalah alfa per 2-nya menjadi 10 dibagi 2 atau 5%. Jadi didapatkan yang di bawah ini. Kalau yang tadi kan selang kepercayaan 95%. Nah, itu didapatnya kan yang biru. Jadi biru nilainya adalah 2,093. Nah, coba dicek nanti di tabelnya. Oke, nanti dicek yang merah berapa. Nah, itu akan kita pakai untuk menghitung yang merah untuk cari selang kepercayaan 90%. Nah, tidak saya cantumkan ya nilainya berapa, jadi beda kalau yang tabel Z. Tabel Z langsung saya cantumkan karena cara mencarinya kan harus menghitung ininya dulu. Cari ininya berapa, terus kita ngitung yang daerah arsiran warna putih ini berapa. Nah, terus kita lihat di tabelnya nilai ini ada di Z keberapa. Nah, caranya panjang, jadi ini langsung saya masukkan. Tapi kalau yang di sini, di distribusi T ini, nah kan tinggal lihat kirinya berapa sampel, atasnya berapa alfa per 2-nya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita banyak ya hari ini. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan untuk yang terakhir. Nah, ini terakhir kita sudah mencari selang kepercayaan untuk proporsi populasi atau yang kita sebut sebagai P gitu ya, proporsi populasi itu. Jadi nanti rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah yang ini. Bu, kok panjang, Bu? Nah, tenang, yang dipakai itu hanya yang di sebelah kanan ya. Nah, jadi nanti kalian mencari dulu nilainya P topinya. Tadi didapatkan dari yang subbab awal-awal ya. Nah, P topi itu kan kita dapatkan dari X bar dibagi dengan, kok X bar, sorry. X gitu ya. X itu adalah jumlah populasi yang menyetujui. Nah, kemudian ininya masih sama pakai tabel Z. Jadi yang pakai tabel T itu cuman yang sebelumnya saja karena sigma populasinya tidak diketahui. Nah, terus ini dikalikan standar deviasi dari P topi. Rumusnya lebih simpel. Ininya masih sama, kalau batas bawah itu adalah dikurangi, kalau batas atas atau batas sebelah kanan itu adalah ditambah. Oke. Oke, kalau kita ambil dari contoh 3 tadi ya. Nah, ini kan yang mendukung proposal pihak sekolah untuk ada aturan baru itu kan 20. Berarti tadi kita sudah dapatkan P-topinya atau proposal sampelnya sebesar 0,4. Kemudian tadi juga kita dapatkan standar deviasinya sebesar 0,0693. Nah, berarti kita kalau mau mencari
selang kepercayaan untuk 95%, artinya alfanya di sini adalah 5%. Berarti kita tinggal yang berbeda itu adalah yang ini. Berarti karena pakainya adalah Z alfa per 2, alfanya 5%, berarti menjadi Z 2,5% atau Z 0,025. Yang nilainya tadi di tabel sudah saya cantumkan ya, untuk alfa 5%, Z alfa per 2-nya didapatkan adalah 1,96. Kemudian P-topinya tadi 0,4. Nah, ini P-topi. Tinggal dimasukkan 0,4. Nah, ini P-topi semua. Kemudian apa lagi? Rumusnya ada N ya. N itu adalah jumlah sampelnya. Nah, ini kita dapatkan sampelnya adalah 50 siswa. Berarti sampelnya di sini adalah 50. Oke, jadi kita dapatkan selang kepercayaan untuk 95% dari proporsi populasi P itu adalah yang di bawah. Oke, mungkin kalau kalian lihat rumusnya lebih simpel untuk proporsi populasi ya. Kalau yang tadi untuk rata-rata lebih banyak rumusnya. Kelihatan kayak bingung. Nah, nanti silakan dicoba untuk dihitung masing-masing dari ukuran statistik di sampelnya, terus dicari dengan selang kepercayaannya. Coba cari selang kepercayaan untuk 90%, 95, terus sama 99. Nah, itu biasanya yang sering dipakai itu hanya itu. Sudah masuk di bab akhir. Jadi sebenarnya apa saja kalau kita bisa rangkumkan itu kita akan mencari yang namanya estimator ya. Nah, tadi estimator itu ada yang pertama ada yang namanya rata-rata sampel, rumusnya ini. Kemudian ada juga standar deviasi dari rata-rata sampel, rumusnya adalah yang kanan. Kemudian selang kepercayaan untuk rata-rata populasi, itu rata-rata sampel harus berada di rentang ini. Nah, rumus yang nomor A, 1A itu dipakai kalau nilai sigmanya ini diketahui. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, kita pakai nilai S, jadi pakai rumus yang 1B. Ya. Terus nomor yang 2, kita mendapatkan estimator S kuadrat, rumusnya adalah itu. Kemudian yang ketiga, kita tadi mendapatkan estimator S atau standar deviasi sampel, rumusnya adalah ini. Kemudian yang terakhir, kita punya estimator dari proporsi populasi atau P-topi. Nah, rumusnya itu. Kemudian standar deviasi dari estimator itu adalah rumusnya ini. Terus yang terakhir, kita mendapatkan selang kepercayaan untuk proporsi populasi, itu P-topi harus berada di selang yang saya lingkari paling bawah. Udah, itu saja sebenarnya yang kita pelajari. Jadi tadi itu kelihatan banyak karena saya masukkan contoh soal ya, tapi kalau kita lihat kan sebenarnya ya cuma dikit loh. Semoga nanti kalau kalian berlatih jadi lebih memahami. Kalau mendengarkan mungkin kayak paham, kayak enggak paham, tapi kalau sudah berlatih saya kira sudah lebih paham lah. Apalagi kalau berlatihnya lebih dari 1 kali itu akan semakin lebih paham. Oke, saya kira sekian dulu materi kita untuk hari ini.
Untuk materi sudah bisa akses semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Cara membaca tabel T tidak bingung ya? Ya, nanti dicoba saja wes dari contoh soal itu, terutama yang contoh soal 4 sampai 6 ya, itu kayak materi yang baru. Kalau contoh soal 1 sampai 3 itu sebenarnya mengulang saja dari materi sebelumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi sepertinya sudah setelah Lebaran ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah saya bagikan juga hasil UTS-nya setelah Lebaran, jadi supaya bisa tahu nilainya berapa. Jadi silakan lebih aktif lagi. Kalau misalnya saya mengajar di kelas menampilkan soal-soal karena tidak ada remedi, adanya cuma dari menjawab soal-soal itu. Nah, yang saya pakai sebagai acuan nanti ya sebagai remedi itu ya pakainya itu. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.